Hai, jumpa lagi dengan saya Evi Santi. Semoga kita semua diberi kesehatan, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Di hari libur ini, saya ingin sharing tentang Stephen yang menjelaskan hasil tes Stephen dengan kepribadian insting. Insting tidak memiliki kemudi kecerdasan, baik introvert maupun ekstrovert. Hal ini disebabkan secara fisik, otak tengah memang tidak memiliki lapisan berwarna abu-abu ataupun putih. Kertas hasil tesnya seperti ini. Insting merupakan kepribadian yang berbasiskan kecerdasan naluri atau indera ketujuh. Sistem operasi insting dikemudikan secara otomatis atau spontan pada setiap stimulus yang masuk. Meski saraf terlebih dahulu tiba di otak tengah sebelum menyebar kepada 4 belahan otak lainnya, bukan berarti keempat belahan otak lainnya tidak dilibatkan ketika otak tengah ingin merespons sesuatu. Proses koordinasi seluruh otak terjadi walaupun tanpa kemudi. Hal tersebut ditunjukkan oleh kemampuan otak tengah yang merespons secara meluruh pada setiap respon yang datang. Tipologi fisik insting umumnya memiliki fisik yang stenis, bentuk badan yang datar, ditandai dengan garis bahu yang lurus, rata ke samping, leher yang pendek. Secara fisik, tipe insting memiliki kemampuan beradaptasi yang baik terhadap cuaca lingkungan. Mempunyai fungsi tubuh yang serba bisa dan memiliki refleks yang cepat, membuat tipe ini seolah-olah akan survive bila diletakkan di lingkungan atau profesi apapun. Bagaimana sifat khas insting? Dari sudut pandang dunia psikologi atau aliran perilaku, kepribadian tipe insting memiliki 10 sifat perilaku yang khas, berbeda dari 8 kepribadian lainnya, dapat dibuktikan dan dapat diukur secara psikometrik. Menurut konsep Stephen, 10 sifat perilaku ini tidak akan berubah dan akan selalu eksis seiring dengan penambahan umurnya. 10 sifat kepribadian tersebut adalah balance, artinya seimbang. Kedua, compromising, artinya mengorbankan. Ketiga, peaceful, artinya tenang. Keempat, resourceful, artinya banyak akal. 5. Simple, artinya sederhana. 6. Forgiving, artinya permaaf. Ketujuh, occupied, artinya sibuk. 8. Flowing, artinya mengalir. 9. Smooth, artinya mulus. 10. Intermediary, artinya perantara. Pada kertas hasil tesnya, bahasa Inggris dipertahankan supaya definisinya tidak multitafsir. Sebagai pribadi yang utuh, insting memiliki sisi diametral sebagai berikut. Pertama, spiritualitis yang hebat, namun juga individu yang galak dan temperamental. Kedua, nalurinya tajam dan pandai meramal, namun peragu dan tidak punya prinsip. Isi kepala lengkap sebagai generalis, namun membuatnya tanggung, tidak tuntas. Keempat, selalu ingin tenang dan bahagia, tapi kurang asertif atau kurang bisa menyampaikan apa yang diinginkan, dirasa, dipikirkannya karena menjaga perasaan orang lain. Kelima, sangat responsif, cepat dan komprehensif atau lengkap. Tetapi dalam kontekstualitasnya sebatas ad hoc atau terputus dan kurang jangka panjang. Keenam, jujur dan polos, namun sering sekali naif, apa adanya, lugu, bersahaja. Oleh karena itu, tipe ini harus waspada dengan kelemahannya dan berusaha mengeksploitasi kelebihannya agar otomatis kelemahannya akan tertutup dengan sendirinya.
Apa yang menjadi kelebihan insting? Tipe insting memiliki kemampuan, pertama, berkorban bagi kepentingan yang lebih besar. Kedua, bila bekerja secara tenang dan damai, ia akan perform. Ketiga, memiliki mata ketiga, yaitu dapat melihat hikmah yang tersembunyi di balik setiap kejadian. Dapat memaknai secara spiritual terhadap setiap kejadian, atau memperoleh informasi penting dari indera ketujuh ataupun nalurinya. Dalam mengelola keuangan, ia merasa sedih jika tidak bisa menolong orang lain yang memerlukan. Uangnya biasanya akan habis bukan untuk dirinya sendiri. Apa yang menjadi chemistry tipe insting? Yang menjadi chemistry tipe insting adalah selalu bahagia. Ia merasa hidup nyaman, damai, tentram bila dalam suasana penuh kebahagiaan dan jauh dari masalah dan konflik. Tidak suka dengan langkah-langkah revolusioner karena akan meningkatkan suasana yang tegang. Bila ia bahagia, maka ia akan berperan memultitaskingkan pengabdiannya. Tetapi sebaliknya, bila ia tidak mendapat peran apa-apa, maka ia tidak akan bahagia. Keberhasilan maupun kebahagiaan hidupnya ditandai dengan keberperanan yang bermakna bagi sesama. Tipe insting selalu ingin berperan sebagai mitra ataupun partner bagi tipe lainnya. Walaupun harus menjadi orang nomor 2 dalam kemitraan tersebut, baginya tidak masalah. Berbeda dengan tipe kepribadian lain yang ingin menjadi nomor 1. Target dan harapan insting. Target tipe insting adalah menghasilkan pertumbuhan dari masa ke masa. Harapan terbesarnya adalah ingin selalu memberi kontribusi pada lingkungan sosial. Kemampuannya dalam beradaptasi membawanya untuk berkontribusi lebih banyak pada lingkungannya. Akan menyakitkan bagi insting bila ia ditolak oleh lingkungannya. Apa yang menjadi arah merek insting? Sebagai sosok yang tulus, suka menolong, dan berkontribusi. Yang menjadi tantangan bagi tipe insting agar mereknya terangkat adalah dapat menangani semua keberperanannya mempunyai kuantitas dan kualitas yang tinggi. Bagaimana cara belajar insting? Proses belajar yang baik bagi tipe insting adalah cenderung menggunakan pola belajar deduktif, yaitu mengetahui dulu kesimpulannya, baru kemudian diteruskan pada uraian ataupun rinciannya. Begitu juga dengan membaca buku. Waktu belajar, tipe insting menyukai suasana damai dan tentram. Kalaupun ada musik, biasanya harus dengan musik yang lembut. Bagaimana memotivasi insting? Yaitu dengan menghilangkan segala macam tekanan yang menimpanya. Selesaikan satu persatu. Sesudah itu baru dibimbing dengan pendekatan scaffolding. Dibimbing dari dekat agar bisa naik tangga satu persatu. Prioritas utama dalam memilih jurusan ataupun profesi untuk tipe insting sebaiknya diarahkan pada satu di antara 4 pilihan industri berikut ini, yaitu musik atau performance, jasa, kulineri, agama ataupun budaya, atau kariti. Selain itu bisa juga pembalap, entertainer, agamawan, aktivis, musik, chef, jurnalis, aktivis, pengetahuan umum, performance, spiritualis, birokrat, pelayan masyarakat, mediator, tangan kanan untuk semua posisi dan industri, kolumnis, generalis, presenter serba bisa, dan lain-lain. Di masa depan pilihan profesi akan semakin beragam. Untuk memilih jurusan ataupun profesi, sebaiknya tipe insting mempertimbangkan 4 kata kuncinya, yaitu merangkai, refleks, berkorban, dan otomatis. Artinya, jurusan atau profesi yang dipilih sebaiknya yang didominasi oleh unsur-unsur yang bersifat umum sebagai hasil rangkaian atau gabungan dari berbagai disiplin ilmu dan profesi. Memerlukan reaksi spontan, mengandung unsur-unsur berkorban untuk kepentingan yang lebih besar.
serta bekerja secara otomatis tanpa dipikir ulang. Secara umum tipe ini lebih sesuai dalam bidang kemanusiaan. Yuk kenali kepribadian kita dengan Stephen Brains dari dini agar bisa merencanakan dan menentukan profesi yang akan digeluti di masa depan sesuai dengan bakat secara genetik dan fokus satu hebatmu. Hanya 5 menit dengan sidik jari.